Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahaya Reski Ardianti akan berperan sebagai moderator dalam sesi video kali ini. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Novia Hidayatullah yang akan membawakan presentasikan tentang politik identitas di Indonesia. Jangan di skip, tonton sampai akhir karena nggak boleh di skip. Ini kita belajar, nggak boleh di skip, nggak boleh nggak ditonton. Mari kita tonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Hidayatullah NIM 18060304 sebagai pemateri yang pertama yang berjudul Isu-isu identitas politik terhadap generasi milenial. Yang pertama, fenomena generasi milenial dalam memahami politik identitas. Politik multikulturalisme dianggap sebagai politik tentang hak minoritas dalam bentuk pengakuan dan pluralisme budaya yang menjunjung tinggi dan berupaya untuk melindungi keanekaragaman budaya dan memfokuskan diri pada hubungan budaya minoritas dengan budaya mayoritas dalam pemeliharaan kekayaan budaya. Jika dikaitkan dengan kebangkitan kaum muda dalam memahami politik, maka politik identitas menjadi alat paling mudah untuk mengiringi opini dan gerakan kaum muda. Pada masa awal dewasa, berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa sebagai masa peralihan dalam ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realistis. Pembentukan konsep diri pun makin matang sejak pengalaman dan pemahaman akan hidup yang dijalani dan untuk masa depan. Berdasarkan pendapat Horlock tahun 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun atau 19 sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif dan mulai melakukan tugas perkembangan dalam bentuk pengakuan diri di kehidupan sosial. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu yang pertama primordialisme, yaitu pemahaman identitas diperoleh secara alamiah atau turun-temurun, seperti karakter orang Batak dinyatakan kasar dan bersuara keras. Pendapat ini menjadi turun-menurun walaupun tidak semua orang Batak karakter demikian. Yang kedua, konstruktivisme menyatakan identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Dan yang ketiga, instrumentalisme, yakni identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik politik identitas generasi milenial era 4.0. Politik identitas pada generasi milenial dimaknai oleh generasi milenial adalah nama lain dari biopolitik dan politik pemberdayaan. Sedangkan biopolitik mendasarkan diri pada pemberdayaan yang timbul dari pemberdayaan tubuh dan mudah dicernai secara komunikasi pada pola komunikasi di era 4.0 ini, sehingga menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktik politik dalam mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan generasi gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pemberdayaan atau difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Generasi milenial akan mudahnya menyalurkan segala aspirasi hingga kondisi rentan eksploitasi isu politik identitas pada generasi milenial. Setelah kegagalan narasi besar atau grand naratif, ide pemberdayaan telah menjanjikan suatu kebebasan atau freedom, toleransi dan kebebasan bermain atau free play, meskipun kemudian ancaman baru muncul.
Politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi pada negara dan masyarakat modern atau liberal dan demokratis. Sebagaimana penyelidikan Foucault untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses politik melalui kekuasaan negara. Tujuannya adalah agar orang tercerahkan, mencapai pertumbuhan populasi optimum. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antara kelompok pemberdayaan, terutama kelompok etnis yang berbeda-beda harus menjalin suatu kerangka etis. Dalam hal ini adalah sikap toleran. Toleransi politik hanya mungkin dalam suasana politik negara yang demokratis. Oleh karena itu, toleransi politik atau political tolerance sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain tingkat kemakmuran ekonomi, struktur dan sistem politik, faktor psikologi politik. Untuk mengartikannya, diperlukan penguasaan dan pembelajaran dalam bidang psikologi komunikasi. Konsep politik identitas relevan untuk diterapkan, akan membantu untuk menafsirkan pola-pola komunikasi yang terjalin dalam hubungan antara manusia, paling tidak diwacanakan mengingat peta politik masa depan yang berkembang ke arah politik yang beragam, lebih melihat kembali pada tatanan humanitas dan etik. Dan untuk yang terakhir, pengaruh multikulturalisme pada pembentukan politik identitas di generasi milenial. Menurut Park dan Munir, terdapat 5 macam multikulturalisme, yaitu yang pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada kehidupan masyarakat yang hidup dalam kelompok-kelompok kultural secara otonom. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu sebuah masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, namun yang dominan juga memberikan ruang bagi kebutuhan kultur yang minoritas. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis. Dalam masyarakat ini, setiap kelompok masyarakat kultur berusaha mewujudkan equality, kesetaraan dengan budaya yang dominan, serta berusaha mencapai kehidupan otonom dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Yang keempat, multikulturalisme kritikal dan interaktif. Dalam masyarakat ini, mengutamakan upaya tercapainya kultur kolektif yang dapat menegaskan dan mencerminkan perspektif distriktif mereka. Dalam pelaksanaannya, biasanya terjadi pertentangan antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas. Dan yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan. Dalam masyarakat ini akan berusaha menghilangkan sama sekali batas-batas kultur sehingga setiap anggota secara individu maupun kelompok tidak lagi terkait oleh budaya tertentu. Selanjutnya, berkomunikasi dengan orang lain juga akan membantu membangun identitas kita sendiri, karena hal itu dapat menjabarkan peran yang ada pegang dalam sebuah hubungan dan citra diri yang ditampilkan ke publik. Peranan komunikasi dalam hubungan antar manusia akan membantu kita menentukan posisi diri di mata orang lain. Dengan demikian, juga akan membantu kita untuk menentukan tindakan yang harus diambil dan bagaimana cara bersikap dan menanggapi situasi tertentu. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yakni pembahasan tentang isu-isu politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahaya Resti Ardianti, NIM 1806030414 dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang politik identitas. Politik identitas lahir melalui perasaan saling terhubung antar individu maupun organisasi. Perasaan ini terbentuk dari kesamaan etnis, agama, kepercayaan, kecintaan pada hal yang sama, dan masih banyak lagi.
Inilah yang menyebabkan politik identitas mudah menjadi konsumsi publik yang mampu menggiring opini masyarakat hingga terjadi perubahan sosial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Suekamto, identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial masyarakat kita. Jadi politik identitas tidak hanya didasari pada kesamaan, tapi juga didasari pada perbedaan, yakni sering dikenal dengan biopolitik. Proses politik identitas keagamaan dapat kita perhatikan melalui pencalonan seorang kiai atau tokoh agama terkemuka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam. Belum lagi ketika kiai yang mencalonkan dirinya ini berasal dari etnis yang sama dengan masyarakat yang akan menjadi sumber suara beliau. Begitulah dengan politik identitas keagamaan. Tidak hanya yang terjadi di Indonesia tapi juga di barat. Tokoh gereja yang terjun berpolitik akan lebih mudah mendapatkan kekuasaan daripada tokoh lain karena orang-orang yang berasal dari gereja dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan. Dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik identitas selalu digunakan dalam pertarungan politik, baik dengan menggiring secara pelan-pelan dalam jangka waktu yang lama hingga dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrem yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara etnisitas, agama maupun elemen lainnya. Jadi tidak hanya melalui pencalonan kita dapat menyaksikan bagaimana identitas itu sangat penting. Misal sekarang di sekolah aja, kalau kita mau masuk sekolah ada namanya bina lingkungan. Misal nih, saya mau masuk SMA di Mataram, tapi banyak anak Mataram yang belum keterima di sana. Jadi saya itu masih ada dalam antrian. Kenapa? Karena ada bina lingkungan di daerah-daerah tertentu yang diterapkan. Nah, jadi kekuatan identitas tuh benar-benar dahsyat dalam menggiring opini. Tiga kekuatan besar, yakni etnisitas, agama, dan nasionalisme yang secara dominan mewarnai realitas kehidupan sehari-hari masyarakat, menunjukkan kepada satu pihak individu dan di lain pihak masyarakat. Ditekankan kepada masyarakat yang tidak menyandang peran sebagai badan politik maupun pelaku pasar. Badan politik adalah representasi dari state yang dahulu bertugas untuk merealisasi welfare state. Pasar adalah pelaku pasar, konglomerat baik individu maupun badan-badan usaha. Secara teoritis, politik identitas menurut Lukmano adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakter, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa budaya kolektif yang menggambarkan adanya pengakuan kebersamaan dan perbedaan dengan kelompok lain yang melahirkan perasaan berbeda dengan sebagian kelompok. Begitu sebaliknya, perasaan memiliki kesamaan dengan kelompok yang diikutinya. Ciri khas yang ada di dalam politik identitas antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan peta politik, antara lain tingkat kepercayaan atau jiwa korsa terhadap kesukuan yang erat akan mempermudahnya kekuatan politik terjadi. 2. Ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan atau tersudut sebagai bentuk kanalisasinya,
maka motif berkelompok didasari rasa yang sama dengan diinput dan mampu menjadi pemicu pembentukan politik identitas. 3. Memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangka agenda demokrasi. Abdillah 2002 dalam pandangannya, definisi politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan. Nah, jadi intinya kesamaan dan perbedaan itu sangat penting dalam mengenal politik identitas. Politik identitas dalam definisinya adalah suatu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoritik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman persamaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan-golongan tertentu sehingga menghimpun kesatuan untuk menaikkan derajat dan martabatnya. Identitas adalah hal yang signifikan dalam kehidupan manusia, sama halnya dengan representasi. Agama dan etnis adalah dua hal yang menjadi identitas dan representasi dari manusia. Proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi politik identitas dan representasi yang digunakan oleh aktor politik dalam menarik minat khalayak yang memiliki kesamaan identitas dan representasi dengannya. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 menguatkan politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi. Gerakan politik identitas semakin jelas, bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam forward eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milenial hingga generasi pendahulu. Melalui sharing dan social framing sehingga proses eksploitasi dapat terjadi sedemikian rupa. Politisasi identitas dilakukan oleh para elit lokal bisa tercermin dalam proses melakukan branding diri dan kesamaan ras dan suku, dalam melakukan penyebaran identitas lawan ataupun rival politiknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis politik identitas. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik berdasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam situasi keterserakan identitas dalam entitas biopolitik, The Politics of the Body, Race and Nature, Brooklyn, Avery, 1996. Perbedaan dan entitas perbedaan politik perbedaan sangat subur dalam situasi negara atau masyarakat yang multikultural dan multi-etnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif antar kelompok perbedaan, terutama kelompok etnis yang berbeda-beda, harus menjalani suatu kerangka etnis. Dalam hal ini adalah sikap toleran. Toleransi itu sangat penting dalam penerapan dalam mengkaji identitas seseorang atau organisasi. Toleransi politik hanya mungkin dalam suatu politik negara yang demokratis. Oleh karena itu, toleransi political tolerance sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku. Konsep politik identitas relevan untuk diterapkan dengan diwacanakan mengingat bagaimana peta politik masa depan yang berkembang ke arah politik yang beragam.
lebih melihat kembali pada aturan humanitas dan etik. Peran-peran etnis dan moral harus dikedepankan, mengingat akan keberagaman yang ada di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, agar tidak terjadi perusakan ideologi dasar. Moralitas lebih dibutuhkan untuk menganalisis gejolak-gejolak politik dan menumbuhkan perilaku politik yang etis dan bermoral. Walter Lippmann 1950 dalam Filsafat Publik mendorong para politikus demokrasi untuk menjunjung tinggi moralitas berpolitik, dikarenakan dalam negara-negara demokratis sekalipun penyakit dari terbukanya kebebasan akan senantiasa muncul, sehingga perlu adanya suatu tatanan etika dan moralitas demokrasi. Pausa von Baimi menganalisis karakter gerakan identitas dalam beberapa tahap perkembangannya, mulai dari tahap pra-modern sampai dengan postmodern. Perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh. Dengan mobilitas secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin yang bertujuan untuk perampasan dan perebutan kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang baru. Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional. Keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah. Peran pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan. Kemudian pada perkembangan postmodern, munculnya gerakan itu berasal dari dinamikanya sendiri. Protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual. Tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan final. Muncul politik etnis didasari dengan adanya kesadaran yang mengidentikan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis maupun agama tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik etnis mengacu pada politik kelompok etnis dan moralitas kecil. Sementara penafsiran kelompok etnis bisa mencangkup bangsa etnis, etnik nasional, nation. Pada wacana politik kontemporer, nuansanya lebih sempit. Dalam konteks ini, biasanya kelompok etnis atau minoritas etnis tidak memiliki teritori tertentu. Tujuan mereka pun berbeda dengan nasionalis klasik. Mereka tidak menghendaki determinasi diri kebangsaan dalam suatu wilayah bangsa, akan tetapi lebih pada penerimaan proteksi dan kemajuan bagi kelompok, khususnya bagi individu-individu dalam kelompok itu. Dalam suatu negara yang telah ada gerakan politik identitas pada dasarnya membangun
Yang terakhir akan dibawakan oleh Nining Rosalina yang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu identitas politik. Salah satunya adalah isu-isu identitas politik itu tentang agama. Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi landasan bagi setiap individu untuk mengorganisasikan dirinya, termasuk di dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Akan tetapi kebebasan tersebut pada akhirnya semakin memperjelas jurang pemisah antara identitas, baik itu dalam segi agama, suku, bahasa, dan jenis kelamin dan lain-lain. Terutama berkaitan dengan persoalan politik bangsa, persoalan agama itu merupakan identitas yang saat ini menjadi perdebatan di Indonesia. Dan polemik identitas makin meruncing hingga munculnya klaim kebenaran bahwa kelompok kepentingan yang satu lebih baik daripada kelompok kepentingan yang lainnya. Dan kemudian kelompok kepentingan ini memecah belah bangsa yang sebelumnya menjunjung tinggi perbedaan dan ketidaktepatan arah kebijakan dalam menangani pertentangan politik identitas ini dapat menyebabkan matinya penegakan demokrasi di Indonesia. Dan sehingga segala bentuk perpecahan yang mungkin menimbulkan dari kedua kelompok politik identitas ini harus dapat meminimalisir melalui peran pemerintah dan juga masyarakat. Dan seharusnya keragaman yang ada di Indonesia ini dijadikan sebagai wadah pemersatu bangsa, bahkan malah sebaliknya untuk menjadi pemecah belah antara yang satu dengan yang lainnya. Dan politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas Muslim Indonesia. Dan hal ini yang diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik keagamaan. Bahkan agama itu, bahkan hadis-hadis itu bermunculan ketika politik sedang panas-panasnya di Indonesia atau orang sedang berkampanye menjelang pemilihan. Dan identitas agama atau Islam tidak mencakup kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Salah satu isu yang terkait dengan politik identitas yang baru-baru ini terjadi adalah menyebarnya di berbagai daerah adalah larangan bagi umat Islam untuk memilih sepasang ulama dan Muslim. Tapi jika kita melihat kembali bahwa di Bali itu komunitas Muslim adalah kelompok minoritas dan keyakinan beragama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia itu merupakan hal yang lumrah, hal yang sangat lumrah, yaitu agama dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari persoalan mengenai keagamaan. Jadi di sini yang dapat saya jelaskan lebih singkatnya adalah Indonesia itu masih mengandalkan agama dalam berpolitik, karena di Indonesia itu sebagian besar masyarakatnya adalah orang Muslim dan orang Muslim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.